Pak, nasib Pertamini gimana Bu? Ini kan di sini ada empat Pertamini Bu. Nasibnya Pertamini gimana? Sebelum ada Pertasop kan sudah ada Pertamini. Gimana merangkul mereka? Menuju ke kursi VIP. Ya. Hai, sebelum dilanjut, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like and share. Thank you. Saya rasa tentu BUMN statementnya jelas. Kita mau membangun persaingan yang sehat dengan ekosistem yang bukan monopoli. Kita sangat mendukung itu. Saya rasa Pertasop sendiri kan ini bukan pemain tunggal, ada juga pemain-pemain lain. Ada yang titik-titik namanya, ada yang titik-titik namanya. Nah, tapi yang paling penting, kembali, semuanya itu mesti legal, mesti syah. Kenapa? Karena kita juga harus membantu pemerintah dalam pembayaran pajak. Bapak Ibu tahu sekarang pada saat COVID-19 ini, pemerintah tiada henti-hentinya melakukan program bantuan sosial kepada seluruh masyarakat, apakah yang di desa, apakah yang di kota. Nah, tentu penting sekali bagaimana memastikan juga para pengusaha atau BUMN membayar pajaknya secara resmi. Nah, jadi kalau kita melihat semua persaingan boleh asal sah gitu. Oh iya. Informasikan bahwa dalam acara pada kepada Pak Menteri, kepada Biro Pertamina dan juga Pak Sekjen antara ekonomi syariah. Jadi begini, bahwa Pertasop ini adalah program dari Pertamina sebagai Pertamina penyalur yang non subsidi, yang jauh dari jangkauan SPBU. Nah, ini sangat membantu sekali. Karena apa? Karena kalau kita yang jauh-jauh ini mau ke SPBU aja harus menghabiskan 1-2 liter. Tapi ini sudah meringankan, sudah membantu. Nah, yang penting lagi yaitu harganya sama dengan di SPBU. Nah, inilah yang membuat ini. Nah, selain itu secara ekonomi itu ini kan kerjasama Pemda, Pertamina dan juga masyarakat migas dan BPH migas dan masyarakat ekonomi syariah. Ini kerjasama, artinya untuk daya ungkit ekonomi. Nah, ini waktu di musim pandemi ini sangat sekali ini. Nah, semangat tadi ini ada pesantren. Ternyata pesantren ini akan diajak kerjasama bukan hanya di sini, tapi ada pesantren-pesantren lain yang di pesantren itu yang saat ini ya, karena saya bupati dari entrepreneur, jadi pesantren ini jangan ketergantungan, tapi bagaimana pesantren itu bisa mandiri. Termasuk saya tadi minta kepada Pak Menteri, bagaimana di sana ada semacam Alfamart, Indomart, untuk bahwa dari pesantren ke pasien itu sendiri itu. Nah, ini yang kita sekarang digalakan. Saya terima kasih Pak Menteri bisa hadir memotivasi masyarakat Cilacap khusus untuk nanti jadi masyarakat yang mandiri, masyarakat ekonomi syariah yang mandiri, yang bisa bahwa lulusan pesantren itu nanti bukan hanya biasa tapi mempunyai jiwa entrepreneur, tidak ketergantungan. Dari sinilah kuat ekonomi kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu penting sekali
dalam kondisi pandemi seperti ini ataupun setelah pandemi, dua isu yang harus terus ditekankan. Pemerataan ekonomi, di mana tidak mungkin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga penciptaan lapangan kerja. Karena dengan ada pandemi ini juga banyak ya teman-teman kita yang kehilangan lapangan kerja. Nah, karena itu kami pemerintah pusat, yang mungkin hari ini Kementerian BUMN, lalu juga ada BPH Migas dan juga pemerintah daerah, kita coba sinergikan dua program ini, pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Memang kami meminta semua BUMN juga tidak bisa menjadi menara gading. Mereka harus berpartisipasi dalam pemerataan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja. Salah satu yang saya rasa luar biasa, terima kasih kepada Bu Ida, Dirut Pertamina, yang memang secara bersama-sama kita ingin mentransformasi daripada BUMN ini supaya dekat dengan rakyatnya. Salah satu programnya yang didukung juga BPH Migas yaitu Pertashop. Saya sudah melihat 2 Pertashop hari ini dan sebelumnya di tempat lain. Dan ini sangat menguntungkan untuk kedua belah pihak bekerja sama. Apakah pihak dari pesantren ataupun pihak pengusaha daerah. Kenapa menguntungkan? Karena Pertamina sudah mempunyai kekuatan supply dan hulunya. Ini yang bisa membuat juga pesantren dan tentu pengusaha daerah bisa mendapatkan untung dan bisa berkompetisi secara terbuka. Nah, disinilah tadi hasil pembicaraan saya juga dengan Pak Bupati, dengan Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah, ya, dan tadi Ibu Dirut Pertamina Bu Nika sangat mendukung. Dari program 10.000 yang direncanakan Pertamina untuk Pertashop tahun ini, kita coba alokasikan 1.000 untuk pesantren, ya, di mana 1.000 untuk pesantren ini kita mengharapkan seperti tadi yang disampaikan, supaya pesantren ini bisa mandiri, ekonomi umat bisa kuat, fondasi kebangsaan kita bisa berkelanjutan. Dan tentu kami juga nanti bersama-sama akan juga melihat potensi para pengusaha daerah di sini. Seperti yang saya saksikan minggu kemarin, ya, ada pengusaha daerah yang bisa membantu menjaga juga ekonomi daripada masyarakat sekitarnya. Nah, inilah saya rasa program yang sangat bagus. Insya Allah komitmen kami dari Pertamina, dari Kementerian BUMN ini memastikan program ini berjalan, tidak hanya ngomong-ngomong doang, tapi harus konkret. Karena itu saya bersama BPH Migas, Pak Bupati, Dirut Pertamina hari ini juga turun ke bawah melihat benar ada nggak sih barangnya. Takutnya nggak ada, cuma foto doang. Ya, itu dari saya, Pak. Silakan. Sedikit izin Pak Menteri, kami menyampaikan sesuai amanah Undang-Undang Migas, memang pemerintah wajib menjamin ketersediaan, distribusi dan kelancaran BBM di seluruh NKRI. Nah, yang kedua, tadi disampaikan Pak Menteri bahwa dalam kaitan penciptaan kerja, lapangan kerja dan pemerataan, Pertashop ini menjadi salah satu upaya BPH Migas meminta kepada Pertamina dan badan usaha lainnya untuk membangun mini SPBU, Pak Menteri. Sebagai info kami sampaikan total pesantren yang ada di Indonesia ini ada 27.722. Ini potensi umat, potensi rakyat untuk kebangsaan kita membuat ekonomi kerakyatan. Apalagi Bapak Mendik BUMN juga sekaligus sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah yang baru dilantik bulan lalu. Jadi kami sekali lagi akan sinergis dengan Pertamina
dan juga Pemda dan pesantren untuk mewujudkan mini SPBU seperti Pertasop ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Ibu, kita bergeser lagi Bu, sedikit. Oke. Yang paling cantik di tengah. Terima kasih Bapak. Ya, jadi program Pertasop ini memang kita rencanakan kita minimal ada satu outlet di setiap desa. Jadi kalau Indonesia memiliki 77.000 desa, maka program ini ya harus merata. Sehingga untuk tahun ini saja kita rencanakan 10.000. Tentunya ini sesuai dengan juga tanggung jawab BUMN dalam undang-undang BUMN sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat khususnya di daerah. Dan ini alhamdulillah juga kerjasama dengan pesantren untuk Kementerian Ekonomi Pesantren. Terima kasih kepada Pak Menteri yang juga selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan ini akan membantu masyarakat untuk mendapatkan BBM yang ramah lingkungan. Pertama sih ramah lingkungan, bagus ya. Dan juga dengan harga yang sama dengan di SPBU. Jadi kita harapkan nanti para pengusaha daerah juga bisa ikut berpartisipasi dan kami full support program Pak. Terima kasih. Bu. Yang punya. Dari kami, dari Pondok Pesantren, minta dukungan penuh ya dari teman-teman semua, dari media dan sebagainya, supaya yang dibilang Ibu tadi dari potensi sekian ribu yang ada di Indonesia pesantren bisa memiliki hal seperti ini ya, gitu. Terus dari kehadiran energi Bu, setiap desa tadi kalau bisa tetap ada seperti ini. Jadi kehadiran energi bisa diterapkan oleh pemerintah ya Pak. Amin. Terima kasih. Tapi Untuk dagangnya mesti selanjutnya untung Pak. dipersilakan kepada Dagangnya mesti Bapak untung. Menteri Iya, dan insya Allah Pak. Indonesia. Entrepreneur Pak. Beserta rombongan dan hadirin semuanya untuk dapat menuju ke Terkait dengan pondok pesantren itu Pak, kan kalau pondok pesantren skema bisnis murni mereka mungkin tidak akan kuat. Ada 3 program yang dibantu oleh Pertamina ataupun rekan-rekan di BUMN lain. Satu, tadi disampaikan, Pertamina membantu hulu dan supply-nya. Karena kan tidak mungkin buka Pertasop, hari ini buka, besok tutup. Kenapa besok tutup? Nggak dikirim minyaknya, kan nggak mungkin. Nah, jadi itu Pertamina melakukan itu. Kedua, Pertamina melakukan standarisasi. Jangan sampai tempat ini tidak standar, tiba-tiba ada apa-apa, ya kan, nanti yang kena warga. Ya, standarisasi ada 2 macam. Jangan sampai ini membahayakan masyarakat sekitarnya, karena ini bensin mudah kebakar. Nah, sama juga kualitasnya. Nah, ini kan sama, standarisasi. Dan juga bagaimana training untuk yang punya Pertasop ini bisa menjadi standar yang baik. Apakah? Tentu dari pesantren hari ini. Yang ketiga, pembiayaan. Kita punya himbara yang luar biasa. Kita dengan 4 himbara itu membantu pembiayaan UMKM di Indonesia hampir 60%. Hampir 60% loh, cuma dengan 4 bank. Padahal kalau dibilang kan UMKM ini tanggung jawab tidak hanya bank himbara, tapi tentu bank swasta dan bank asing juga. Nah, mereka itu 40%. Nah, karena itu saya mengharapkan juga tidak hanya himbara, swasta dan asing, bank-bank itu juga harus membantu pengusaha menengah dengan tadi fasilitas-fasilitas yang sama ketika diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang kaya. Nah, ini kan penting, keseimbangan. Ya. Ya, cukup. Makasih Pak.